siswa kelas 11. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Agnes Rimoni Ginting. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai matriks. Ada yang tahu itu apa itu matriks? Baik, matriks adalah susunan sekelompok bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom yang diletakkan di antara dua tanda kurung. Nah, kita bisa pakai kurung biasa atau kurung siku. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Matriks A sama dengan yang beranggotakan A11, A12 sampai A1N. Kemudian A21, A22 sampai ke A2N. Dan bagian terakhir AM1, AM2 sampai ke AMN. Nah, di A11, A12 dan seterusnya itu adalah baris atau bisa kita katakan dia garis horizontalnya itu. Sedangkan yang vertikal yaitu anggotanya A11, A21 sampai ke AM1 itu adalah kolom. Nah, matriks A di samping memuat M baris dan N kolom. Matriks A tersebut dapat dinyatakan dalam notasi A sama dengan AIJ, di mana I-nya itu adalah untuk baris, sedangkan J-nya itu adalah menyatakan kolom. Kita lanjut. Di sini ada contoh. Diketahui matriks A yang beranggotakan 1, 2, 8, negatif 1, negatif 5, negatif 7, 10, 3, 0, 4, 9, 11. Tentukanlah A, banyaknya baris dan kolom, B, A12, A31, dan A24. Nah, kalau banyaknya baris, perhatikan pada matriks ini. Di situ banyaknya baris ada 3 dan kolomnya 4. Nah, lihat horizontalnya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kolomnya ada 4 yang vertikal. 1, 2, 3, 4. Sehingga matriks itu terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Sekarang poin B. A12 artinya apa? Berarti IJ yang tadi ya. I-nya itu menyatakan baris sedangkan J-nya kolom. Berarti A12 baris pertama kolom kedua. Nah, anggota baris pertama kolom kedua adalah 2. Sedangkan anggota baris ketiga kolom ke-1 adalah 0. Dan anggota baris kedua dan kolom keempat yaitu 3. Bagaimana cara menentukannya dalam matriks? Itu bisa kita hubungkan dia garisnya. Nanti mana yang berpotongan itu anggotanya ya. Sekarang kita lanjut. Ordo matriks. Ordo atau ukuran matriks ditentukan dengan banyaknya baris, diikuti dengan banyaknya kolom. Jika matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, maka matriks A dikatakan berordo M dikali N dan ditulis seperti itu ya, A M kali N. Contohnya, tentukanlah ordo dari tiap matriks berikut. Yang matriks A beranggotakan negatif 1, 4, 0, 2, 5, negatif 9. Sedangkan matriks Q-nya beranggotakan negatif 6, 9, 0. Nah, di sini kita disuruh menentukan ordo. Ordo tadi adalah banyaknya baris dan kolom. Pada matriks A ini hanya banyak barisnya ada 2. Sedangkan kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, sedangkan untuk Q barisnya ada 3. Sedangkan kolomnya 1. Nah, sehingga dapat kita tuliskan bahwa matriks A ordonya adalah 2 kali 3 dan kita tulis A 2 dikali 3. Sedangkan untuk yang Q
itu ordonya 3 kali 1. Kalau kita tuliskan menjadi 3 kali 1. Paham ya? Kita lanjut. Jenis-jenis matriks. Nah, ada beberapa jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks persegi, di mana matriks persegi ini jumlah baris dan kolomnya sama, sehingga dia berordo n kali n atau dituliskan a n kali n. Contohnya, matriks B yang beranggotakan 4, 3, 8, 6, negatif 5, 11, 2, 1, 10. Nah, matriks persegi ini berordo 3 kali 3. Yang kedua, matriks baris. Matriks baris ini pengertiannya dia hanya mempunyai 1 baris dan n kolom, berarti banyak kolom, sehingga dia berordo 1 kali n. Kita tuliskan A 1 dikali n. Atau bisa juga matriks baris ini kita sebut sebagai vektor baris. Contohnya, perhatikan, matriks A beranggotakan 1, 2, negatif 1, 0. Nah, kalau kita lihat di situ barisnya ada 1, sedangkan kolomnya ada 4. Sehingga dia matriks A itu berordo 1 dikali 4. Kita lanjut. Matriks kolom. Matriks kolom ini kebalikan dari baris tadi ya. Kalau baris kan hanya 1 baris, sedangkan kolomnya yang hanya ada 1, sedangkan barisnya boleh banyak. Itu berordo m dikali 1 atau dituliskan a m kali 1. Ini juga disebut sebagai vektor kolom. Perhatikan contoh matriks R yang beranggotakan negatif 2, 1, 4, 5, 0. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa barisnya di situ ada 5. Kalau kita tarik garis garis horizontalnya itu ada 5. Sedangkan kolomnya adalah bagian vertikalnya, yaitu 1. Sehingga matriks R itu berordo 5 dikali 1. Paham ya, Nak? Kita lanjut matriks datar dan matriks tegak. Nah, matriks datar dan matriks tegak ini itu yang berordo m kali n, dengan catatan m-nya lebih kecil dari n, atau ini disebut juga sebagai matriks datar. Nah, kalau matriks tegak gimana? Matriks tegak m-nya lebih besar dari n, ini disebut sebagai matriks tegak. Sampai di sini paham ya? Lanjut, di sini ada transpos matriks. Apa itu arti dari transpos matriks? Perhatikan contoh dari matriks A yang beranggotakan 1, 2, negatif 1, 3, 0, negatif 5. Maka akan dibentuk matriks baru yang diperoleh dari hasil transposnya. Nah, biasanya transpos itu dilambangkan dengan A pangkat T atau A aksen. Nah, setiap baris yang ada di matriks A kita tuliskan ke matriks baru atau A transposnya, yang baris diubah menjadi kolom atau yang kolom diubah jadi baris. Perhatikan gambar yang di samping itu kan ada A transpos. Nah, kita tuliskan 1, 2 itu kan baris kalau di matriks A. Nah, transposnya 1, 2 kita tuliskan dengan vertikal itu. Dan begitu seterusnya untuk negatif 1, 3. Nah, kita tuliskan menjadi bagian ke kolom negatif 1, 3 yang ada di situ. Paham ya untuk transpos? Nah, dari contoh itu dapat kita simpulkan bahwa suatu matriks jika ditransposkan maka barisnya akan menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Gampang kan untuk transpos? Pasti gampang, anak-anak ibu pasti mengerti. Nah, di sini ada contoh matriks B yang beranggotakan 1, negatif 1, negatif 8, 3, 4, 5, 10, negatif 2, 0, 6, 9, 7. Nah, ini mau kita transpos. Caranya gampang. Yang bagian baris kita tulis menjadi kolom atau yang kolom menjadi baris.
Nah, perhatikan ya. Bagian baris 1 negatif 1 negatif 8 3 kita buat menjadi kolom. Nah, lambang transpos tadi B pangkat T atau B aksen, sehingga kita tulis menjadi seperti itu. Perhatikan ya nak, 1 negatif 1 negatif 8 3. Nah, baris yang ketiganya 0697 itu kita tulis menjadi bentuk kolom. Selanjutnya contoh matriks P sama dengan 1 2 negatif 5 0 4. Itu satu baris ya. Kalau kita ubah transpos menjadi 1 2 negatif 5 0, posisinya yang baris diubah menjadi kolom. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut kesamaan dua matriks. Dua matriks A dan B dikatakan sama, atau bisa kita tulis A sama dengan B jika dan hanya jika. Poin yang pertama, ordo A sama dengan ordo B. Poin kedua, elemen-elemen yang seletak nilainya sama. Contoh, tentukan nilai A, B, dan C jika diketahui matriks yang beranggotakan A, 2, 3, 5, 4, B, 8, 3C, 11. Nah, karena dia sama, perhatikan syarat-syaratnya. Kedua matriks ini harus mempunyai ordo yang sama. Nah, di sini ordonya berapa? Tuh barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Yang di sebelah kanan juga sama ya. Nah, poin yang pertama terpenuhi. Sekarang poin yang kedua, elemen-elemen yang seletak nilainya sama. Elemen yang seletak atau anggota yang seletak maksudnya apa? A itu sama dia dengan 6. Lihat, yang seletak itu berarti 2 dengan 2. Kita lanjut, 3 dengan 3. Nah, yang ditanyakan nilai A, B, dan C. Berarti D-nya adalah 6. Ya kan? Sedangkan B-nya sama dengan 2A. A-nya tadi 6. 2 dikali 6, 12. Sehingga dapatlah B-nya 12. Kita lanjut. Nah, 4B. B-nya tadi kan 12, 4 kali B 48. Nah, kita mau mencari C. 3C sama dengan 48. Maka C-nya adalah 16. Paham ya? Nah, perhatikan. Itu dia. Kedua matriksnya kan udah sama, elemen seletaknya juga sama. Perhatikan tanda-tanda yang warna biru itu, hijau dan merah muda. Nah, paham ya anak-anak Ibu? Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Silahkan kamu catat. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya mengenai operasi matriks. Dadah.